Saudara, di tengah pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, dukungan untuk pihak keluarga terus mengalir. Puluhan siswa dan guru SDN 74 Muaro Jambi mendatangi rumah orang tua Brigadir Yosua. Guru dan siswa mengunjungi Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, untuk memberikan dukungan dan juga doa. Mereka berharap Rosti Simanjuntak bisa pulih dan bisa kembali mengajar. Usai penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana, pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat menyatakan merasa lega. Pihak keluarga puas dengan kinerja tim khusus bentukan Kapolri yang sejauh ini telah menetapkan 4 tersangka pembunuhan Yosua. Bibi Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak, meminta polisi mengungkap motif pembunuhan kemenakannya. Sekali lagi, ia meminta istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, untuk jujur agar kasus pembunuhan Yosua menjadi terang benderang. Di sini kami mohon ya dengan keikhlasan dari Ibu Putri, dengan keterterangannya, dengan kejujurannya, motif dibalik pembunuhan anak kami ini mohon dikasih tahu, diberitahukanlah ke publik agar semua masyarakat tahu apa motif dibalik semua yang dialami anak kami. Tidak berhenti pada penetapan keempat tersangka, pihak keluarga juga meminta polisi mengusut mereka yang diduga turut serta dan membantu pembunuhan Yosua. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Saudara, terkait dengan surat terbuka dari orang tua Barada Eliezer yang meminta maaf kepada keluarga Brigadir Yosua dan meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo, untuk pertama kalinya Kompas TV menampilkan paman Barada Eliezer, Royke Pudihang, dan juga ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, di salah satu program Kompas Petang. Kita langsung sapa. Selamat petang, ada Pak Samuel dan juga Pak Royke. Selamat petang. Selamat petang. Ini Selamat pertama sore. kalinya keluarga dari Yosua dan juga keluarga dari Eliezer bertemu satu frame di Kompas TV. Pak Royke, apa yang ingin disampaikan untuk Bapak Samuel Huta Barat terkait dengan kematian Brigadir Yosua? Ya, terima kasih. Salam Pak Samuel. Halo. Ya, saya atas nama keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado. Ya. Pertama, kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat ini. Kami memohon ampun kepada Tuhan, juga minta maaf kepada keluarga yang ada di Jambi, keluarga Brigadir Yosua, kepada Bapak Samuel dan Ibu yang saat ini sakit. Kami mohon doa juga supaya Ibu Yosua cepat sembuh. Dan kami mohon keikhlasan Bapak dapat memaafkan Barada Eliezer, keponakan kami ini, Pak Samuel. Pak Samuel, Pak Royke sudah mengajukan permohonan maaf atas nama keluarga dari Barada Eliezer. Silahkan tanggapannya, Pak Samuel. Ya, terima kasih Pak Royke. Kita selaku manusia, apalagi kita sama-sama menganut agama Nasrani. Ya, amin. Ada tertulis di Alkitab, boleh dibuka, Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 34 tentang Yesus yang disalibkan. Yang berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sedangkan Yesus mengampuni orang yang menyiksa dia sudah di kayu salib. Kita manusia biasa berkewajiban, apalagi kita pengikut Yesus Kristus, memaafkan sesama manusia. Itulah yang diajarkan di agama kita. Tetapi dalam hal ini, anak kita si Baradae, tentu kita tinggal di negara hukum tetap berjalan. Oke, itu artinya Pak Samuel, memang Pak Samuel
mungkin berat sekali ya, pasti berat sekali untuk menerima ini. Tapi dari hati kecil yang paling dalam Pak Samuel, apakah keluarga dari Yosua Huta Barat memaafkan dari Barada Eliezer? Kami memaafkan. Memang secara manusiawi kita ada hal-hal yang luput dari kontrol kita sendiri. Kami memaafkan apa yang Barada perbuat. Tentu kayak seperti yang saya utarakan pertama tadi, kita tinggal di negara NKRI, tentunya ada konsekuensi apa perbuatan kita di negara ini. Ada undang-undangnya, tentu hukum terus berjalan. Mhm. Memaafkan tetapi hukum tetap berjalan. Begitu kalimat yang diucapkan oleh Pak Samuel. Pak Royke, tanggapannya seperti apa? Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Samuel dan keluarga yang sudah sudi rela memaafkan keponakan kami Barada Eliezer, apa yang diperbuatnya mungkin di luar dugaan kami keluarga. Dan pada saat peristiwa itu, Pak Samuel, kami keluarga di Manado seakan tidak percaya. Dan kami keluarga merasa tertekan, gelisah dengan apa yang terjadi di Jakarta ini, Pak. Kami kan dari Manado jauh ke Jakarta. Kami cuma kaget melihat di media-media itu berita penembakan almarhum Brigadir Yosua. Tapi kami berterima kasih atas permohonan maaf kami diterima oleh Bapak Samuel dan keluarga. Dan kami tetap berharap juga proses hukum di negara Indonesia pasti tetap berjalan. Ya, Bu. Oke, selanjutnya apakah rencananya dari keluarga Barada Eliezer ini akan mencoba berkomunikasi juga kepada keluarga Brigadir Yosua atau bertemu? Apakah sudah ada rencana itu, Pak Royke? Ya, Bu, kalau kita ada kesempatan, kita juga mewakili keluarga atau ada yang juga keluarga saya suka juga ingin bertemu dengan keluarga Bapak Samuel. Saya juga pernah tahun 2014 pernah ke Jambi, punya keluarga juga di Jambi. Keluarga saya di Jambi juga kawin sama orang Batak, Tampu Bolon. Juga ipar saya yang ada di Manado, Oke. famnya Purba Batak. Iya. Jadi kita sama. Iya. Kami kami berharap kalau ada Tuhan berkenan, kami akan juga bisa bertemu dengan keluarga Bapak Samuel yang ada saat ini. Oke, Pak Samuel, Kapolri kemarin mengatakan memang penembakan ini Barada Eliezer atas perintah dari Irjen Verdi Sambo. Itu artinya Barada Eliezer hanya diperintah. Tanggapan dari Pak Samuel sendiri? Tanggapan kami hanya singkat saja, selaku Barada E adalah bawahan. Itulah struktur di kepolisian turut perintah atasan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Menurut berita di televisi, dia diperintah untuk menembak anak kita, almarhum Yosua. Dalam hal ini tentu Barada E tidak ada niatan untuk menembak. Tetapi atas perintah pimpinan, itulah yang terjadi. Oke, Pak Royke, tanggapannya, ini adalah atas perintah dari pimpinan Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua. Pak Royke? Ya, kami juga tidak menyangka akan hal ini bisa terjadi. Barada Eliezer bisa menembak temannya, Brigadir Yosua, tapi itulah risiko jabatan. Ya, kami hanya berharap, Bu, Bapak Samuel, apa yang terjadi sekarang akan menjadi pelajaran kepada kami, kepada kita semua di masa-masa akan datang. Tapi kami berharap dan kami berterima kasih juga atas permohonan maaf kami, keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado, mengenai permohonan maaf kami yang sudah diterima oleh Bapak Samuel, ayahanda dari
Brigadir Yosua dan ibu yang saat ini sementara sakit. Dan itulah kami hanya berharap Pak Samuel, tetap kami melihat sekarang hukumnya sementara berproses. Kami hanya melihat saja di televisi apa yang terjadi ke depan Pak Samuel. Tentu keluarga tidak menyangka Barada Eliezer kemudian bisa menembak rekan sesamanya yakni Brigadir Yosua begitu. Sosok Eliezer sendiri di mata keluarga seperti apa, Pak Royke? Saya mengetahui ini Barada Eliezer ini dari kecil dia. Dia anak dengar-dengaran pada orang tua. Dia tidak pernah merokok, tidak minuman-minuman keras, dan anak yang rajin membantu orang tuanya. Juga anak Barada Eliezer ini anak yang aktif di gereja, di pemuda jemaat, di tempatnya tinggal domisili. Dan orang tuanya juga orang gereja. Papanya itu sekretaris pria Kombapa di jemaat sana. Ya, jadi kami shock dan kami tidak menyangka terjadi peristiwa ini. Keluarga dari Ya, Eliezer pastinya shock dan tidak menyangka Barada Bu, Eliezer. tidak menyangka kejadian ini. Kejadian ini, Pak Samuel. Oke, Pak Royke, apakah sebelum peristiwa dari kematian Brigadir Yosua ini, apakah Eliezer sempat bercerita atau pernah bercerita soal bagaimana hubungan Eliezer dengan teman-temannya sesama ajudan dan juga kepada keluarga dari Verdi Sambo seperti apa? Apakah pernah bercerita Eliezer ini? Dia pernah bercerita berapa bulan lalu sebelum kejadian ini, waktu dia pernah datang ke Manado waktu habis Natalan itu kalau tidak salah. Dia undang kita keluarga untuk beribadah di rumah. Kita tanya, dia bilang, orang tuanya bilang, dia sudah jadi ajudan Pak Sambo. Kita tanya, bagaimana pimpinannya? Dia bilang Pak Sambo dan Ibu itu baik sekali. Ramah kepada semua ajudan. Jadi mereka di rumah itu semua diperlakukan seperti anak. Dia pernah bercerita, Pak Sambo, Pak Verdi Sambo dan Ibu itu orangnya baik. Dan hubungan antara mereka ajudan itu baik. Dia pernah cerita. Oke, jadi ketika Eliezer pernah mengatakan atau pernah bercerita hubungan sesama ajudan dan juga Verdi Sambo dan keluarga ini begitu Ya, ramah baik. begitu ya, begitu Iya, baik. ramah. Betul, dia pernah cerita. Pak Samuel, Ya, bagaimana dengan cerita dari Brigadir Yosua semasa hidupnya? Apakah juga pernah bercerita yang sama atau seperti apa soal keluarga dari Verdi Sambo dan juga hubungan sesama ajudan di sana? anak kita menceritakan hanya sepintas. Soalnya yang diceritakannya sama kita tentang di rumah Pak Verdi Sambo sama seperti yang ditarakan saudara kita yang dari Manado tadi. Semuanya hubungan di sana baik-baik. Pak Verdi dengan Ibu Putri begitu baik terhadap bawahannya. Jadi sejak peristiwa ini terjadi, kami sangat terkejut. Apa mungkin terjadi di rumah Bapak itu yang kita dengar selama ini, cerita dari anak kita Joshua, begitu baik hubungan mereka itu. Jadi kita sangat terkejut kok bisa terjadi, itu yang terjadi di benak kita. Tidak ada pernah bercerita ancam-mengancam, tidak pernah ada cerita itu keluar dari mulut dari Brigadir Yosua? Terhadap kami, ayahnya sama ibunya tidak pernah. Sesudah dia meninggal, kan ada di sini pacarnya begitu ya. Rupanya sebelumnya bulan Juni, almarhum sudah menelepon pacarnya. Ini cerita dari pacarnya yang kami tahu. Sebelumnya kami nggak tahu bahwa di akhir-akhir ini ada berupa ancaman katanya. Jadi kami sangat terkejut. Sedangkan pacarnya pun, sedangkan si Joshua tidak pernah menceritakan sama kami selaku orang tua. Itulah tandanya dia tidak mau membuat beban pikiran orang tua. Oke, Yosua selalu bercerita yang baik-baik kepada orang tua agar tidak menjadi beban pikiran dari Pak Samuel dan juga dari ibu dari Brigadir Yosua. Kita ke Pak Royke. Pak Royke, ada beredar surat terbuka untuk Presiden, Menko Polhukam, bahkan juga Kapolri
meminta perlindungan terhadap Eliezer. Betulkah itu? Ya, itu surat itu Bu, saya cuma lihat juga di media. Itu surat dari Barada dan untuk surat dari Barada untuk Bapak Samuel dan keluarga Brigadir Yosua yang ada di Jambi, dan juga surat dari orang tuanya untuk Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Saya lihat di media itu, saya lihat di media sosial, medsos, itu suratnya itu. Itu artinya betulkah itu berasal suratnya dari orang tua dari Iya. Eliezer? Iya, itu surat dari ibu dan bapaknya. Mereka surat tulis tangan dari ibunya Barada Eliezer. Oke, itu jadi berasal suratnya dari orang tua dari Barada Eliezer. Nah, terakhir, apa yang ingin disampaikan dari Pak Royke ke Pak Samuel? Saya kembali lagi memohon maaf, minta ampun kepada keluarga Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Simanjuntak yang saat ini sementara sakit juga. Kami topang dalam doa, kiranya Tuhan Yesus tolong menyembuhkan Ibu Simanjuntak. Dan kami berharap dari masalah ini kita dapat memetik arti kehidupan saat ini, di mana kita dalam kehidupan kita saat ini Pak Samuel banyak sekali masalah, banyak sekali pencobaan yang tidak kita dapat duga. Ya Pak. Jadi kami berterima kasih atas kerelaan hati, keterbukaan hati dari keluarga Huta Barat Simanjuntak yang sudah rela menerima permohonan maaf keponakan kami, Barada Eliezer. Dan terima kasih juga kepada media. Dan yang terakhir, kami berterima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menko Polhukam, Bapak MD, dan Bapak Kapolri, dan kita Baik. terima proses hukum ini sebentar berjalan. Kita nantikan saja. Terima kasih Bapak Samuel yang di Jambi. Salam. Silakan Pak Samuel, singkat saja. Ya, kami mengucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudara kami yang ada di Manado, begitu mengakui kesalahannya. Kita selaku umat manusia memang tak lupa kesalahan. Seperti yang saya bilang tadi, kita serahkanlah ke proses hukum, ada aparat hukum, biar berjalan dengan baik. Pesan saya yang terakhir, mari kita serahkan permasalahan ini kepada Tuhan, biar Tuhan yang jalannya. Kalau ada Tuhan yang bekerja, tiada yang bisa menghalang-halanginya. Apapun dia, siapapun dia, apapun pangkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pak Samuel Huta Barat telah bergabung bersama kami, dan juga di Manado ada Pak Royke Pudihang selaku paman dari Barada Eliezer. Terima kasih, sehat-sehat selalu Bapak-bapak di sana. Amin. Terima kasih.